Tito Karnavian berkata beliau tidak pernah berniat untuk meremehkan sumbangan yang diberikan Malaysia. Tidak ada yang maksud negatif sedikit pun dari saya kepada pemerintah Malaysia ataupun kepada warga Malaysia. Kenyataan umum yang dibuat kepada dunia menunjukkan bahawa Malaysia menyumbang sedikit dalam bentuk $60,000. Menteri berkenaan harap bersekolah dulu dalam bentuk perkataan, komunikasi atau bahasa kepada sesuatu jiran. Malaysia hadir bukan mencari popularitas, melainkan mereka membawa solidaritas untuk Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Bujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia maupun di akhirat. Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik. Ini gak tahu kenapa gitu guys ya, ada aja teman-teman yang request dan kayak gimana gitu ya guys ya. Kok bisa gitu menteri kita itu sampai ya ditegur ataupun bisa dikatakan dikasih ajar oleh menteri Malaysia ini. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Menteri Dalam Negeri Indonesia memohon maaf atas ucapannya mengenai bantuan dan sokongan rakyat serta kerajaan Malaysia kepada mangsa bencana di Aceh. Tito Karnavian berkata beliau tidak pernah berniat untuk meremehkan sumbangan yang diberikan Malaysia. Kemarin bilangnya gitu, sekarang gitu. Ya gitulah. Enggak menterinya. Ya habis sudah, kan pandangan orang tuh beda-beda gitu ya kan. Bu, terima kasih lah dulu ya kan. Nah, ini ada berita yang mengejutkan nih datang dari negara Malaysia, di mana mantan Menteri Luar Negeri Malaysia tersebut angkat bicara terkait statementnya Tito Karnavian waktu itu. Jadi Tito Karnavian itu berstatement bahwa bantuan Malaysia itu tidak seberapa jumlahnya dibandingkan yang sudah dikeluarkan oleh Indonesia itu sendiri. Nah, menurut beliau paling tidak Tito Karnavian itu harus berterima kasih, bukan malah membandingkan. Nih, lu lihat videonya nih. Menerima secara duka cita reaksi Menteri Dalam Negeri rakan kita di seberang yang menyatakan bahawa sumbangan $60,000 itu bagi meringankan beban sangsara di Aceh dan di wilayah-wilayah lain diumumkan sebagai perkara kecil dan sumbangan yang tak berpatutan. Ini bukan berbudi bahasa sebenarnya. Apabila rakan ataupun jiran membantu waima banyak mana pun, jangankan sebut $60,000. Kalau RM60 pun disumbang oleh seseorang, harus berterima kasih. Jadi dengan kenyataan umum yang dibuat kepada dunia menunjukkan bahawa Malaysia menyumbang sedikit dalam bentuk $60,000, menteri berkenaan harap bersekolah dulu dalam bentuk perkataan, komunikasi atau bahasa kepada sesuatu jiran. Dan ini harus dipegang sebagai pedoman yang baik. Semasa Pak Harto dulu, semasa program-program yang dijalankan antara kedua-dua negara, Pak Soeharto sentiasa dengan senyumnya berterima kasih. Ada masa ketika itu, negeri Johor menyumbang kepada keadaan malapetaka di Jakarta hanya dengan beberapa bungkusan beras, kuih muih dan sebagainya. Masa itu Pak Harto mengucapkan terima kasih. Tapi sekarang Menteri Dalam Negeri Indonesia menyatakan bahawa ini sekelumit ataupun terlalu sedikit, bermakna tidak berterima kasih. Ini yang kita sarankan, pelajarilah balik petua-petua yang diajarkan oleh nenek moyang kita dahulu sebelum kita masing-masing merdeka tahun 45 dengan tahun 57. Dan kembali kepada pangkal budi bahasa kita. Bila orang memberi, kita merasa. Bila orang merasa, kita pun bersuka cita. Mungkin dapat nilai ini dikembangkan semula. Wahai Pak Menteri Dalam Negeri. Saya menghormati, sekali lagi saya menghormati saudara-saudara kita di Malaysia, ya, termasuk juga saudara-saudara kita yang diaspora Aceh. Tentu memiliki kewajiban moral untuk membantu. Saya memberikan apresiasi yang tinggi. Saya menghormati, termasuk dengan pemerintah Malaysia yang hubungannya sangat baik selama ini, saling bantu. Tapi saya tidak bermaksud mengecilkan, hanya pemberitaan itu, statement saya itu lebih kepada tolonglah
yang di dalam negeri yang sudah banyak membantu dan sudah sangat bekerja sangat keras, tolong juga diberikan apresiasi. Oh, pengennya diapresiasi. Bilang dari kemarin, Pak. Kalau pengen diapresiasi, wah Masya Allah ya kan. Negara kita memang sudah sewajibnya untuk istilahnya seperti itu. Dan kita masyarakat harus mengapresiasi gitu loh guys, kinerja dari pemerintah itu ya. Kira seperti itu menurut saya. Tapi Tidak ada bermaksud mengecilkan. oke, berarti penegasan lagi nggak ada maksud negatif untuk Tidak ada yang Malaysia. maksud negatif sedikit pun dari saya kepada pemerintah Malaysia ataupun kepada warga Malaysia, apalagi kepada diaspora Aceh di Malaysia. Saya tadi malam bervideo call langsung dengan Presiden diaspora Aceh yang ada di Malaysia, Datuk Mansur, ya, dan menjelaskan, dan kita semua membuka komunikasi untuk pemberian bantuan dari diaspora Aceh untuk masyarakat rakyat kita yang ada di Aceh. Kita semua bekerja bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada perhatian dari warga Aceh yang ada di Malaysia, juga seluruh masyarakat Malaysia yang telah membantu. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan dukungan bantuan dari saudara-saudara kita yang dari Malaysia. Sama sekali tidak bermaksud itu ya. Kita memiliki hubungan yang sangat panjang dengan Malaysia, apalagi negara serundun, negara tetangga, dan sering saling bantu satu sama lain. Saya sendiri pribadi juga memiliki hubungan yang dalam dengan Malaysia, mulai dari bom Bali, karena jaringan yang teror yang ada saat itu juga terkait antara Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina. Kami memiliki kerjasama yang sangat erat. Tapi saya sebagai polisi dari tahun 2001 panjang. Jadi hubungan kita sudah menjadi personal sekali dengan security yang ada di Malaysia maupun Kementerian Dalam Negeri ya, PDRM, kemudian Special Branch dan lain-lain. I apologize to all the people of Malaysia for the statement made by Indonesia's Minister of Home Affairs, Mr. Tito Karnavian, which demeaned the assistance from Malaysia for victims of natural disasters in Sumatra, and I express my gratitude because Malaysia has always helped Indonesia whenever natural disasters occur. Malaysia tuh emang gitu. Kalau udah bantu orang, mereka tak tunggu itu bencana nasional. Ada lagi ini negara lain mau ngebantu, malah ngenyek. Astaga. Lu dengar ini kata Mendagri kita, Pak Tito. Malaysia sumbang 1 miliar untuk Aceh. Mendagri Tito bilang tak seberapa dibanding bantuan dari pemerintah Indonesia. Pak, tahu konsep bantu-membantu nggak sih Pak? Kalau negara sebelah pengen ngebantu, iya apa salahnya? Dan kalau ada orang ngebantu, nggak usah Pak hitungin nilainya. Nggak perlu dibandingin sama siapa-siapa. Nggak perlu dibandingin sini lebih banyak, sini lebih sedikit. Cuma segitu, cuma segini. Nggak perlu Pak. Yang pertama adalah ketika dibantu, ucapin terima kasih. Itu adab nomor 1 Pak. Kalau udah dibantu sama orang lain, tapi jawabnya kayak begini, ini udah jelas banget. Menunjukin nggak punya adab dan etika. Ingat Pak, 3 kata kunci. Tolong, maaf, terima kasih. Nah kalau dibantu, ucapin yang terakhir tuh Pak. Terima kasih. Apa susahnya ngomong terima kasih tanpa harus ngebandingin cuma ngasih segitu. Bantuan pemerintah lebih banyak. Dan satu lagi Pak, pemerintah itu bukan ngebantu, tapi emang harus nyalurin uangnya ke sana. Nggak pantas tuh pemerintah disebut bantuan. Kagak. Kenapa? Ya karena kan bantuannya itu juga dari duit pajak rakyat yang dibayarkan ke negara untuk diurus sama kalian, untuk mengurus rakyat juga. Jadi uang itu uang rakyat. Jadi kayaknya nggak cocok deh kalau dibilang negara itu kasih bantuan. Kayaknya enggak deh. Malah justru negara itu bukan ngasih bantuan, tapi mengalokasikan pajak rakyat dengan benar ke tempat yang sedang terkena bencana, ke orang-orang yang membutuhkan, ke berbagai fasilitas yang belum ada, ke berbagai fasilitas yang rusak. Untuk apa? Semuanya demi kemakmuran rakyat. Itu loh Pak. Lah nggak usah Pak banding-bandingin. Bantuan mah nggak usah dibandingin. Bapak juga kalau ngebantu orang terus dibandingin, gimana rasanya Pak? Kagak enak. Nanti yang ada, mereka nggak mau bantu lagi. Simple sih Pak, simple pesan saya nih ya, kalau ada orang mau ngebantu, yang pertama sikap kita adalah ucapkan terima kasih. Itu adalah nunjukin kalau kita manusia yang beretika, beradab dan berakhlak. Dan kalau dibantu nggak ngucapin terima kasih, udah jelas kalian itu manusia seperti apa. Gimana menurut kalian? Sikat ya, baik. Kalau kalian belum nonton video dari Bapak ini, Menteri Dalam Negeri Indonesia harus disekolahkan dahulu mengenai adab dan budaya bahasa. Ini dari Tan Sri Rais Yatib.
bekas Menteri Luar Negeri Malaysia dan bekas GDP Dewan Negara. Jujur setelah penonton video itu malu, benar-benar malu banget jadi warga negara Indonesia. Kenapa kayak kok bisa gitu kita punya pejabat yang malah di roasting sama pemerintah lain? Kenapa mereka di roasting? Karena perkataan atau perbuatan mereka itu tidak mencerminkan sebagai pemerintah. Dan Bapak ini bilang kalau misalnya Kementerian Dalam Negeri Pak Tito harusnya belajar adab dulu atau belajar sopan santun dulu sebelum mengucapkan. Negara Malaysia walaupun cuma 65.000 dolar itu juga terhitung sebagai ngebantu masyarakat Aceh. Dan seharusnya pemerintah dalam negeri Indonesia itu mengapresiasi sebesar-besarnya terkait dengan apa yang udah dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Justru dengan fenomena itu orang luar negeri makin bertanya-tanya sebenarnya ada apa sih dengan Indonesia saat ini? Memang terbaik betul lah Malaysia ini. Kemarin mereka kirimkan bantuan medis ke Aceh. Lalu Upland, perusahaan multinasional dari Malaysia, kirimkan bantuan tunai 770 juta yang langsung diterima oleh Mualim, Gubernur Aceh. Kemudian datunya bilang mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Malaysia yang terdampak bencana akan diberikan bantuan tunai 500 ringgit. Masya Allah. Dan baru aja saya dengar, katanya Malaysia kirimkan pasukan bomba ke Aceh. Entah kenapa, Aceh, Sumut, dan Sumbar selalu dipandang berbeda. Padahal kita punya negeri sendiri, yaitu Indonesia kita tercinta. Tapi bantuan pertama yang datang ke Aceh, Sumut, dan Sumbar itu dari Malaysia. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada negeri Malaysia yang telah menolong kami berupa obat-obatan. Terima kasih banyak negeri Malaysia. What do you think about that slow movement from the government itself? Government right now. Yes, I don't know why. I mean, why so slow? Okay, the electricity maybe is not so easy to fix, and we've seen the people trying to do their best to do it, but it seems from the government part, the politics, it has, I don't know, maybe they do not want people to come here and see things, maybe, I don't know. But Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi ini kami berada di bumi Aceh Darussalam dah masuk 4 hari. Ya tuan-tuan, semalam kita tahu kami melancarkan kutipan untuk penuhkan lori. Alhamdulillah. Malam tadi kita sampai dalam perjalanan 6 jam. Clear. Tuan-tuan, kita berjaya habiskan semua barang tu. Dia sumbang kepada beberapa tempat. Alhamdulillah. Pagi ini kami nak tambah lagi, nak penuhkan lori lagi. Kerana masih ada sumbangan terutama daripada Pertubuhan Dakwah dan Kebajikan Al-Mutasabiqin, yang mana Ustaz Fikri memberitahu pada kami Pertubuhan Dakwah itu ingin menyumbang pada kami untuk teruskan misi. Dan Alhamdulillah pagi ini kita akan penuhkan lori dengan sumbangan daripada pertubuhan itu serta daripada sumbangan-sumbangan orang lain. Jadi insyaAllah tuan-tuan, terutama barang yang kita akan beli pada hari ini adalah 150 kampik beras, 200 tambahan air mineral, banyak 150 Indomie, telur, dan beberapa lagi lah makanan. InsyaAllah tuan-tuan, sumbangan ini akan diberikan pada 2 tempat. Kami taksirkan 2 tempat yang mana jumlah mangsanya sangat ramai. Jadi mudah-mudahan sumbangan itu sampai pada mereka. Orang yang menyumbang juga akan dapat pahala insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kami masih buka sumbangan selagi mana kami berada di sini. InsyaAllah kami akan pulang ke bumi Malaysia pada hari Ahad ni. Jadi kita ada masa lagi 2 hari tuan-tuan. Sekiranya tuan-tuan ingin menyumbang untuk kami teruskan sampaikan pada mereka yang dalam bencana, mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan sampai pada mereka. Mereka gembira, tuan-tuan boleh pahala insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Araudah Peduli sudah berada di Dusun Bidari, Kecamatan Langkahan, Desa Lubuk Pusaka. Hari ini kami bersama tim Araudah Peduli mengantarkan bantuan yang diberikan oleh warga negara Malaysia melalui Araudah Peduli. Dan hari ini kami sudah berada di Dusun Bidari. Malaysia hadir bukan mencari popularitas, melainkan mereka membawa solidaritas untuk Aceh. Ayo bersama Araudah Peduli kita ringankan beban saudara kita. Kami juga tidak memiliki tongkat Nabi Musa. Kesannya kalau di kampung yang belah dalam ini, kayaknya nggak ada yang ramai yang tahu kampung ini. Ya. Karena kawasan untuk pergi ke kampung ini dalam. Ya. Jadi kalau kita tengok lumpurnya cecah nih, bumbung. Dan mula mengeras. Sakit parahnya ya? Kebanyakan rumah itu agak sulit untuk diselamatkan. Barang-barangnya. Jadi mereka di sini terputus elektrik. Mereka nggak ada air bersih. Mereka nggak ada makanan. Dan untuk dapatkan makanan ini jauh untuk keluar membeli. Kalau kita tengok baby-baby di sini juga untuk dapat bantuan susu itu juga sulit. Sama juga seperti Pampers. Jadi ramai-ramai kalau dapat bisa masuk ke kampung ini, langsung masuk aja.
dan bantu mereka di sini kerana mereka perlukan kita. Water tank, air minuman bersih, makanan, susu, pampers dan juga elektrik. InsyaAllah. Oke guys, dan itulah tadi videonya ya, Tan Sri Dato Rais Yatim ya bisa dikatakan menyuruh Menteri Indonesia untuk sekolah lagi nih guys, sekolah adab gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya. Pepatah Melayu mengatakan terlajak perahu dapat undur, tapi terlajak kata malu sendiri. Pak Menteri Tito, renung-renunglah ya. Kenapa tidak dijelaskan semasa bercakap itu? Kenapa bila sudah dihentam kiri kanan baru dia buat U-turn-nya macam itulah. Rakyat Indonesia ramai yang lebih pandai dari Pak Menterinya karena hidup bergelimang harta sampai lupa diri. Sekarang kita lihat dengan mata kepala kita apa yang akan terjadi jika kita salah memilih pemimpin. Ya, seperti itu guys ya. Jadi kita memang harus betul-betul melihat bagaimana pemimpin itu sendiri ya guys ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga video ini dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Dan juga istilahnya menjadi apa ya guys ya. Oh ini pote-pote dan juga istilahnya kita berdoa agar supaya saudara kita lekas pulih yang ada di Aceh, Sumatera dan juga di negara Malaysia juga yang terkena banjir, dan juga saudara-saudara kita yang lainnya yang di Indonesia juga terkena banjir juga ada sebagian wilayah, dan semoga Allah mengganti musibah ataupun bencana ini dengan ganti yang sebaik-baiknya dan lebih baik daripada yang kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah itu dulu videonya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.